Masalah psikologis yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kecemasan. Sangat banyak kasus yang saya tangani tentang masalah hingga gangguan kecemasan. Hal ini dapat dibuktikan juga dari data yang diperoleh oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia pada bulan Oktober tahun 2022, yaitu pada kegiatan telekonseling gratis Bakti Psikolog Klinis untuk Bangsa, ditemukan bahwa dari 696 sesi konsultasi yang telah dilaksanakan, terdapat kurang lebih 100 hingga 125 orang mengalami gangguan kecemasan. Hasil tersebut membuktikan bahwa masalah psikologis terbesar di Indonesia adalah masalah kecemasan. Kecemasan merupakan hal yang wajar dimiliki setiap orang. Kecemasan dapat membuat seseorang menjadi lebih peduli dengan dirinya, lebih waspada terhadap adanya bahaya, dan lain-lain. Namun, kecemasan bisa menjadi tidak wajar ketika hal itu menjadi berlebihan. Kecemasan yang tidak wajar di sini seperti perasaan takut yang berlebihan secara terus-menerus hingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, tidak memiliki kecemasan juga akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya saat kita sedang berkendara. Ketika kita memiliki kecemasan berlebihan, kita mungkin akan tidak berani untuk menaiki mobil. Atau saat kita berkendara, kita akan sangat berhati-hati dengan membawa kendaraan yang sangat pelan. Saat melihat pengendara lain merem mobil dari jarak 200 meter, kita sudah langsung merem mendadak agar tidak menabrak mobil itu. Padahal, jarak dari ke mobil itu masih sangat jauh. Tentu hal itu akan membahayakan pengendara lain yang ada di dekat kita, dan kita juga akan membahayakan diri kita sendiri karena nanti bisa ditabrak oleh pengendara lain. Nah, sebaliknya, jika kita tidak memiliki kecemasan sama sekali, ketika kita berkendara, pastinya kita tidak akan merasa membahayakan orang lain. Sehingga, kita setiap kali berkendara bisa saja melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memikirkan bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh lainnya misalnya saat kita ingin menyeberang di jalan raya. Orang normal akan berhati-hati saat menyeberangi jalan dengan melihat kondisi lalu lintas atau kendaraan jika sudah aman. Namun, orang yang mempunyai kecemasan yang berlebihan saat menyeberangi jalan raya, dia tidak akan berani untuk menyeberang sendirian. Bahkan, jika ditemani pun, kemungkinan ia juga tidak akan menyeberangi jalan jika masih ada kendaraan yang melintas di jalan itu. Dia bisa sampai berjam-jam berdiri untuk menunggu jalan sepi, sampai benar-benar ia merasa aman untuk menyeberang. Yang terlintas di pikiran orang yang mengalami kecemasan saat menyeberang ialah, nanti saya ditabrak, nanti saya mati ditabrak. Atau bahkan ia berpikir bahwa semua orang akan menabraknya jika menyeberangi jalan. Pikiran itu yang sering muncul dan mengganggu hingga seseorang merasa takut untuk menyeberangi jalan raya. Beda halnya ketika orang yang tidak memiliki kecemasan sama sekali. Ketika ia menyeberang jalan, ia tidak memikirkan keselamatannya. Dia bisa saja langsung menyeberangi jalan itu tanpa melihat kondisi kendaraan yang ada di jalan raya dan juga tidak memikirkan keselamatannya. Nah, itu tadi contoh sederhana dari masalah kecemasan. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat dampak dari kecemasan ternyata berbahaya bagi kita dan orang lain. Sehingga kita perlu untuk mencegah masalah ini terjadi sama diri kita. Kecemasan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada biologis, psikologis, dan sosiokultural. Gejala kecemasan ini seperti merasakan perasaan gelisah,
ketakutan berlebihan, jantung berdebar kencang, keringat dingin, gemetar, mual atau sakit perut, pusing, sesak nafas, hingga sering takut mati. Nah, kecemasan ini memiliki berbagai kategori gangguan, mulai dari masalah kecemasan, serangan panik, gangguan kecemasan umum, dan gangguan kecemasan lainnya. Nanti saya akan membahas gangguan ini di video selanjutnya. Jika kalian merasakan gejala kecemasan yang tadi sudah saya sebutkan, ada baiknya segera berkonsultasi ke psikolog terdekat di daerah kamu ya. Jangan biarkan masalah ini terus mengganggu kamu agar tidak memperparah kondisi kesehatan mental kamu. Terima kasih ya selalu mendengarkan setiap informasi yang saya sampaikan di Permata Jiwa. Jangan lupa untuk subscribe akun Permata Jiwa agar kamu bisa mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu ya, agar mereka juga dapat teredukasi. Sehat jiwaku, sehat badanku.